Oke, halo semua, selamat datang di channel Dragforce. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan recap Murder Drone episode 6. Tapi sebelum itu, gue mau minta maaf ke kalian karena sudah lama gak upload. Bahkan ketika Murder Drone merilis episode terakhirnya, gue gak bisa bahas apapun. Alasan kenapa gue gak bisa upload konten dikarenakan device atau HP yang admin pakai sebelumnya udah nge-lag parah. Hal ini disebabkan RAM dan ROM-nya yang cuma 3/32 GB. Oleh karena itu, admin memutuskan untuk berhenti ngedit sementara. Hingga awal tahun baru, tabungan admin cukup untuk membeli HP baru. Tapi naasnya HP lama admin malah hilang. Dan ya, semua script kontennya ikut hilang. Termasuk data-data penting beserta gambar dan fanart C. So, tanpa berlarut-larut dengan penderitaan admin, mari menuju pembahasannya. Episode 6 dibuka dengan seorang walker drone wanita yang mencoba bersembunyi dari kejaran robot penjaga berbentuk dinosaurus raptor yang dijuluki Sentinel. Robot ini mempunyai kemampuan memflash yang membuat walker drone mengalami booting. Singkatnya, drone wanita tadi akhirnya terkena flash. Lalu sekumpulan Sentinel datang dan langsung menerkamnya. Beralih ke lokasi terakhir di episode 5 sebelumnya, terlihat Tessa yang sangat senang saat bertemu dengan Anne karena Anne masih mengingat dirinya. Sedangkan Uzi nampak agak kesal karena mengetahui J masih bisa hidup lagi meski sudah berkali-kali dihabisi. Hal ini bisa terjadi karena J memiliki klon cadangan, sehingga ketika ia berhasil dihabisi di suatu misi, maka kesadarannya akan dipindahkan ke klon penggantinya. Alasan J bisa memiliki banyak klon karena J merupakan disassembly drone yang paling efektif, efisien, sekaligus yang paling menawan. Well, bisa dikatakan kalau J ini merupakan elite disassembly drone. Tessa lalu menjelaskan tentang Sin yang menghilang dari bumi dan kedatangannya ke sini adalah untuk melacak keberadaan Sin di planet Cooper9 dengan bekerja sama dengan Doll. Namun Doll merebut robot ketua tadi dari tangan Tessa lalu kabur menuju lab. Sebelum masuk, Tessa menjelaskan rencananya untuk menghancurkan seluruh lab beserta data-data di dalamnya. Alasan kenapa Tessa dan Doll sempat bekerja sama karena Doll sangat ingin mengetahui mengenai virus The Absolute Solver yang menjangkiti dirinya beserta keluarganya. Mereka berempat memasuki lab, sementara J akan menjaga kapal Tessa di luar. Saat memasuki lab, kita melihat banyak jasad dari disassembly drone yang telah dilumpuhkan oleh sistem keamanan lab yang masih aktif, yakni oleh para Sentinel. Nah, keamanan lab ini hanya mampu dimatikan oleh tangan manusia. Dan dengan pedenya, Tessa mencoba mengakses keamanan lab tersebut. Namun aksesnya ditolak. Wah, kebetulan atau... Mereka pun mencari jalan lain, dan ketika berhasil menemukan jalan yang mengarahkan ke elevator rahasia, Tessa dengan terobohnya menginjak perangkap yang menyeretnya masuk ke dalam lorong. Ketika Uzi, Anne, dan V mencoba menyelamatkan Tessa, mereka malah mendapati robot bayi yang tergeletak di lantai. Anne pun menembaki robot bayi tadi dan membuatnya kabur. Mereka bertiga pada akhirnya ikut tertangkap oleh dua drone penyintas, yakni Alice dan robot bayi tadi yang bernama Bo. Dengan menggunakan senjata EMB yang diperoleh dari bagian tubuh disassembly drone, Alice berhasil melumpuhkan mereka bertiga. Saat Uzi sadar, dirinya sudah diikat dan terdapat magnet di kepalanya yang berfungsi sebagai penahan kekuatan absolute solvernya. Well, untuk Alice ini, dia merupakan salah satu drone penyintas yang sudah mulai kehilangan kewarasannya setelah ditinggal di lab ini, sehingga ia menjadi drone yang sangat psikopat dan gemar memutilasi drone lain untuk diambil komponennya. Tidak hanya itu saja, ketika Uzi memperingatinya untuk tidak memotong V karena setelah mati, jantung V bisa saja menjadi monster yang sangat menakutkan. Lalu Alice memperlihatkan beberapa koleksi jantung disassembly drone yang masih aktif dan disimpan di dalam microwave miliknya. Hal ini menunjukkan bahwa selain psikopat, Alice juga mahir ketika berurusan dengan disassembly drone. Alice juga mengenal ibunya Uzi yang bernama Nori. Namun ia mengatakan Nori memiliki mata berwarna kuning. Maksud dari mata berwarna kuning adalah saat Nori dirasuki Absolute Solver, lalu entah bagaimana meninggalkan Alice dan beberapa rekannya di lab ini. Setelahnya, Alice menguji kemampuan regenerasi Uzi dengan memotong jarinya dan selamat menikmati ngilunya. Sementara di ruangan lain terlihat Bo sedang mengoperasi dada Anne untuk mengambil jantungnya agar tidak berubah menjadi monster. Namun karena Alice butuh bantuan, Bo terpaksa harus menundanya dan meninggalkan mereka tanpa penjagaan, sehingga Anne dan Tessa berhasil kabur. Lalu Tessa mengakses salah satu komputer yang masih aktif
dan menunjukkan informasi yang sangat-sangat mengejutkan. Informasi pertama adalah penampakan visual dari citra satelit bumi yang menunjukkan bahwa planet tersebut telah hancur akibat munculnya singularitas lubang hitam dari dalam inti planet. Informasi selanjutnya adalah mengenai manusia yang sebenarnya sudah mengetahui kemunculan virus di Absolute Solver sejak awal. Bahkan mereka sepertinya sudah memiliki solusi untuk virus ini. Namun mereka tetap bersikeras untuk mengendalikan virus ini dengan menginfeksikannya ke beberapa drone seperti Nori dan Eva demi kepentingan mereka. Dan ternyata hal ini malah membuat virus ini semakin liar, lalu menyebar dan menginfeksi sistem AI para drone di setiap tata surya yang tersebar di berbagai penjuru sistem bintang. Tessa menjelaskan tujuan sebenarnya ia datang ke sini adalah untuk mendapatkan daftar para drone yang terinfeksi dan memperingatkan Anne bahwa suatu saat ia akan dihadapkan dengan pilihan yang sulit antara alam semesta atau Uzi. Alice yang menyadari mereka berdua telah kabur melepas segerombolan sentinel dan menerkam Anne. Tessa berusaha menjinakkan salah satu sentinel, namun tindakannya ini membuatnya tergigit dan sentinel tadi terkena cipratan darahnya lalu menabrak dinding dan error. Uzi yang melihat ini melalui monitor Alice memaksa menggunakan kemampuan Absolute Solver-nya untuk merusak ruang kendali Alice sehingga pintu terbuka untuk menyelamatkan Anne. Hal ini pun membuatnya sempat dirasuki oleh Sin dan langsung kehilangan kesadaran. Gerombolan sentinel tadi akhirnya meninggalkan Anne dan Tessa, lalu beralih masuk dan menghabisi Alice. Sebelum diterkam, Bo sempat membebaskan V dari tali yang mengikatnya. Sekarang giliran V yang terpojok bersama Uzi, dan lagi Uzi tiba-tiba menggunakan Absolute Solver-nya untuk memusnahkan sentinel yang mengepung mereka dan kembali tak sadarkan diri. V akhirnya bertemu dengan Anne, lalu memarahi Tessa karena telah membahayakan keselamatan mereka. Uzi yang sadar langsung memeluk Anne, namun Anne sepertinya masih terbebani dengan pilihan yang diberikan oleh Tessa tadi. Mereka melanjutkan perjalanan dan mendapati doll yang terbaling dalam keadaan booting atau buffering. Mereka menduga ini merupakan perangkap dan seperti sebelumnya Tessa tanpa ragu menghampirinya. Lalu kita disuguhkan dengan momen hangat antara Uzi dan Anne yang berpegangan tangan yang sekaligus mengkonfirmasi hubungan antara dua drone ini. Tak lama berselang, Doll bangkit dan melepaskan gerombolan sentinel, lalu pergi menuju lab rahasia Cabin Fever dan meninggalkan yang lain. Di saat terkepung, V tiba-tiba saja mengenakan kacamatanya kembali, lalu menghadapi sentinel merah dengan begitu epiknya. Sayangnya, Uzi kembali dirasuki oleh Sin karena mencoba menggunakan Absolute Solver-nya, dan beberapa sentinel berusaha merusak elevator yang akan digunakan untuk menuju pusat lab Cabin Fever. Melihat hal tersebut, V memilih mengorbankan diri dan mempercayai Uzi sepenuhnya agar selalu bersama Anne dan menyelamatkan mereka semua. Uzi, I trust you. Episode ini ditutup dengan pengorbanan V yang diiringi musik latar Eternal Dreams dan selesai. Untuk penutup kali ini benar-benar menyayat hati. Gue bahkan masih ingat ketika dulu pertama kali nonton episode ini, kerasa banget nyeseknya. Terutama bagi fans karakter V ini, dulu menjadi pukulan berat bagi mereka. Bahkan dulu banyak sekali teori dan ungkapan sedih untuk episode ini. Gue pribadi masih punya beberapa opini untuk episode 6 ini, karena menurut gue potensi dari episode ini sangat besar. Tapi gue akan sampaikan opini ini setelah gue selesai dengan 2 episode berikutnya. Dan ya, itulah recap untuk episode 6. Sekali lagi gue minta maaf karena konten kali ini sebenarnya meleset dari jadwal yang dulu sempat gue umumin. Episode kali ini pengen gue gabung dengan episode 7, tapi karena durasinya terlalu panjang, gue mutusin untuk memisah keduanya. Ditambah dengan padatnya tugas admin untuk 3 bulan ke depan, jadinya ya mending upload dulu aja yang udah selesai. Ya sekali lagi, walaupun gue udah sangat telat dalam membahas Murder Drones, ini masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekian konten kali ini, gue Dran Host pamit, dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye.